بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pernikahan dalam Islam salah satunya ialah untuk menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan diri seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih membentengi farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya." Hadis riwayat Muslim. Dunia medis merincikan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kebutuhan biologis wanita dan pria. Dorongan biologis wanita cenderung berkaitan dengan siklus haid, sedangkan dorongan pada pria cenderung konstan. Wanita lebih banyak distimulasi oleh sentuhan dan kata-kata romantis, sedangkan para pria lebih tertarik dengan apa yang dilihatnya. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan jika sang suami sedang berada di luar rumah, kemudian melihat wanita yang begitu menggoda pandangannya, maka dianjurkan untuk pulang dan mendatangi istrinya. Tentu ini untuk menjauhkan sang suami dari perbuatan zina. Rasulullah SAW bersabda, "Bila engkau melihat seorang wanita, lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal yang dimiliki oleh wanita yang engkau lihat itu." Hadis riwayat Tirmizi. Suami yang selalu mengajak istrinya untuk berhubungan menunjukkan bahwa dia menyayangi istrinya. Bahkan karena keutamaannya, melayani ajakan suami meskipun istri tengah dalam keadaan sibuk tetap merupakan suatu kewajiban untuk memenuhinya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari Tolku bin Ali, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, hendaknya wanita itu mendatanginya meskipun dia berada di dapur." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Istri yang melayani suami dengan ikhlas mengharap pahala sehingga suami ridho padanya, Rasulullah mengatakan ia pasti masuk surga. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang meninggal dunia sedang suaminya ridho terhadapnya, maka pastilah ia masuk surga." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Dalam riwayat lain juga dikatakan, bila seorang istri telah mendirikan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kesucian dirinya, dan taat pada suaminya, niscaya kelak akan dikatakan kepadanya, "Silahkan engkau masuk ke surga dari pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad. Menolak ajakan suami tentu dapat menyebabkan rasa kecewa pada diri suami. Hal ini dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Istri yang menolak terhadap ajakan suami, maka malaikat akan melaknatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istri enggan, sehingga suami marah pada malam harinya, maka malaikat melaknat sang istri sampai waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana bila sang istri menolak ajakan suami karena capek atau lelah, karena seharian telah mengurus anak dan mengurus rumah? Dalam beberapa kondisi, kelelahan yang dialami istri bisa menjadi sebab yang diperbolehkan untuk menolak ajakan suami, karena dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kesehatan istri. Maka suami urungkanlah niat untuk melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang terbaik di antara kalian ialah orang yang terbaik dalam memperlakukan istrinya, dan aku adalah orang terbaik di antara kalian dalam memperlakukan istriku." Hadis riwayat Tirmizi. Namun apabila penolakan ajakan tersebut hanya karena malas-malasan, tentu alasan seperti ini tidak dapat diterima. Allahu a'lam.